Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3 tentang hal-hal yang menyebabkan kelainan pada organ pernapasan dan kebiasaan yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia tersusun atas hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru sebagai tempat pertukaran udara pernapasan. Yang pertama hidung. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara pernapasan mula-mula masuk melalui lubang hidung. Udara pernapasan juga dapat masuk melalui mulut. Namun, pernapasan melalui hidung lebih baik daripada pernapasan melalui mulut. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit. Adanya lendir menyebabkan udara yang masuk ke paru-paru menjadi hangat dan cukup lembab. Selain sebagai penyaring dan penghangat udara pernapasan, hidung juga merupakan indera pencium. Oleh karena itu, kita lebih baik bernapas dengan hidung daripada mulut. Selain disaring oleh bulu-bulu hidung, udara pernapasan juga dicium oleh indera pencium sehingga kita dapat membedakan udara bersih dan udara kotor. Yang kedua, tenggorokan. Hidung dan paru-paru dihubungkan oleh batang tenggorokan atau trakea. Panjang batang tenggorokan sekitar 9 cm. Di pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Adanya bulu getar menyebabkan kita dapat tersedak jika makan sambil bercakap-cakap. Batang tenggorokan memiliki dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru. Bronkus kanan menuju paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Yang ketiga, paru-paru. Udara sampai ke paru-paru melalui bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ada dua buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus berakhir di gelembung paru-paru. Jumlah gelembung paru-paru sangat banyak. Di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Pada orang dewasa, jumlah gelembung paru-paru kurang lebih 700 juta. Makin banyak jumlah gelembung paru-paru, makin banyak oksigen yang diserap dan makin banyak karbon dioksida dikeluarkan. Gelembung paru-paru juga disebut alveolus. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada waktu yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Dalam tubuh kita, oksigen diperlukan untuk melepaskan energi dari makanan. Energi tersebut diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada organ pernapasan. Yang pertama, bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab penyakit radang paru-paru. Ciri-cirinya terdapat bintil-bintil kecil pada dinding alveolusnya sehingga mengganggu proses pernapasan oksigen. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara sering disebut polusi udara. Pencemaran udara disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan debu. Yang ketiga, terinfeksi virus. Tanda-tanda orang yang terkena infeksi virus seperti batuk-batuk,
demam, hidung berair, diare, radang, muntah, dan lemas. Yang keempat, asap rokok. Merokok mengganggu tenggorokan dan saluran pernapasan. Merokok dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, rasa mual, sesak napas, dan ketidakteraturan detak jantung. Perokok mempunyai kemungkinan besar terkena penyakit paru-paru. Orang yang tidak merokok mempunyai resiko yang sama dengan perokok aktif jika sering menghisap asap rokok, yang biasa disebut perokok pasif. Alergi terhadap rambut, bulu, atau kotoran adalah salah satu penyebab penyakit asma. Yang keenam, kekurangan oksigen. Orang yang kekurangan oksigen, akibatnya sel dan jaringan yang ada di seluruh bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Hipoksia merupakan kondisi yang perlu diwaspadai karena jika dibiarkan kondisi ini bisa menyebabkan kematian jaringan. Kebiasaan yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan. 1. Kebiasaan merokok. Kebiasaan yang merupakan penyebab utama gangguan pernapasan. Merokok tidak hanya meninggalkan racun dalam paru-paru, tetapi juga bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ada ribuan toksin dalam rokok yang bisa tertinggal dalam paru-paru, seperti tar, karbon monoksida, dan nikotin. Perokok sering mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, bronkitis, bahkan pneumonia. Yang kedua, kurang tidur. Tidur yang cukup sangat penting agar sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. Saat tidur, tubuh kita akan mengembalikan dan merehabilitasi kerja semua sel-sel tubuh, termasuk jaringan yang menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh. Orang yang kurang tidur biasanya cenderung mengalami gangguan pernapasan seperti asma yang biasa muncul karena alergi atau infeksi. Yang ketiga, kurang berolahraga. Jika kondisi tubuh tidak fit, kemungkinan besar itu diakibatkan oleh kurangnya olahraga. Kurangnya gerak dan olahraga menyebabkan aliran darah tidak lancar, sehingga nutrisi bagi sel-sel, jaringan, dan organ tubuh sangat minim. Keempat, kurang minum air. Air bagi tubuh adalah bagaikan oli bagi mesin. Tanpa air, organ kita akan seret dan tidak berfungsi dengan baik. Yang kelima, pola makan kurang nabati. Tubuh kita tidak hanya membutuhkan karbohidrat, lemak, dan protein untuk bisa berfungsi dengan baik. Zat-zat gizi lain seperti mineral, vitamin, dan zat-zat nabati lainnya juga diperlukan tubuh untuk mengatur fungsi dan cara kerja tubuh. Karena itu, kita perlu bahan makanan yang hijau, sayur, dan buah, yang tidak hanya kaya vitamin dan mineral, tetapi juga bermanfaat karena kandungan seperti glikosida, anthraquinone, dan flavonoid. Stres. Stres pada kadar yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Akibatnya, sistem metabolisme dan daya tahan tubuh akan menurun. Berkurangnya daya tahan tubuh seringkali berujung pada infeksi dan gangguan pernapasan. Stres bisa menyebabkan sempitnya saluran napas dan memicu asma. Yang terakhir, penyalahgunaan alkohol. Mengkonsumsi alkohol bisa merusak sistem imunitas tubuh. Jika kekebalan tubuh lemah, organ-organ tubuh akan lebih mudah mengalami infeksi, terutama infeksi yang paling mudah menular yaitu lewat pernapasan. Baiklah anak-anak, itu semua hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada organ pernapasan dan kebiasaan yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Oleh karena itu, waspadailah penyebab kelainan pada organ pernapasan dengan menjalankan pola hidup sehat, agar kita terhindar dari penyakit sistem pernapasan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.